Kan? Ya, Alhamdulillah Ustaz, apa nih banyak tadi. Ini Ustaz, saya mau bertanya mengenai sholat tarawih dan sholat witir dua pertanyaan. Ada hadis yang baca juga saya dengar bahwa barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, uh, apakah ini termasuk witir juga sampai selesai, maka baginya sholat malam penuh itu Ustaz. Apabila kondisi macam ini Ustaz, mungkin di masjid itu mengerjakan 20 rakaat tarawih, sedangkan si A ini, anggaplah si Bulan ini hanya mengerjakan 8, tapi dia nunggu sampai witir, nanti baru dia sholat witir. Apakah ini terhitung dia sholat semalam penuh karena dia hanya tarawihnya 8, tidak sampai 20 sama imam, tapi witirnya sama imam? Atau kondisi seperti ini Ustaz, misalnya kita ada tarawih sama imam sampai selesai, tapi qadarullah mungkin imamnya di masjid itu mengakhirkan sholat witirnya mungkin menjelang subuh, sehingga si Fulan tadi pulang dan sholat tarawihnya di rumahnya. Apakah ini juga termasuk dia sholat semalam penuh bersama imam karena kondisi dari DKI masjid itu mengakhirkan witirnya Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, sholat mengenai witir. Apabila sholat witir itu dikerjakan langsung 3 rakaat, itu duduk yang duduk yang terakhirnya, duduk arah ketiganya apakah itiros, apa tawaruk, atau yang dikerjakan 2-1 Ustaz, dua rakaat salam, kemudian naik lagi, berdiri lagi, kemudian ketiganya itu apakah itiros atau tawaruk Ustaz. Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, beliau menanyakan tentang masalah makna hadis man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Apa maksud hadis? Barang siapa salat bersama imam sampai selesai maka ditulis pahala semalam suntuk. Apakah dimaksudkan di dalam hadis ini juga sholat witir ataukah sholat tarawih saja? Terus bagaimana penafsirannya? Bagaimana kalau seandainya di kasus di masjid sang imam sholat tarawih kemudian witirnya diakhirkan nanti tengah malam? Ya. Apakah orang tersebut mendapatkan sholat bersama imam atau dia sholat bersama imam tarawih kemudian witirnya di rumah? Ya. Apakah dia dikatakan sholat bersama imam? Ini kurang lebih pertanyaan yang beliau tanyakan. Pertama, terjadi ada sebagian khilaf di kalangan para ulama tentang penafsiran man shalla ma'al imam hatta yansarif. Ya, ini tentu saya dapati di ulama mu'asirin. Ya, di ulama mu'asirin, ulama-ulama zaman sekarang yang masyayikh tentang penafsiran hadis ini. Ya, tentang penafsiran hadis ini. Maka kalau kita merujuk kepada buku-buku syarah hadis di dalam masalah ini, ya tidak ada secara spesifik menjelaskan secara detail makna arti sholat bersama imam ini apa yang dimaksudkan. Tetapi sebagian ulama di kalangan ulama mu'asirin banyak memahami bahwasanya ini dimaksudkan di sini adalah sampai sholat witir, sampai sholat witir, karena mereka memahami dari keumuman zahir hadis ini. Sebagian ahlul ilm di antara ulama juga mu'asirin, di antara Syekh Abdul Salam Asy-Syuwair dan yang lainnya memahami bahwasanya maknanya di sini adalah sholat tarawih. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang sholat tarawih bersama imam kemudian tidak witir, maka dikatakan dia sholat bersama imam sampai selesai. Kenapa? Karena sholat tarawih dan sholat witir itu dua sholat yang berbeda. Tidak sama antara sholat tarawih dengan sholat witir. Sehingga kata beliau ini dua hal yang berbeda. Jadi jika seandainya orang sholat bersama imam sampai tarawih, maka dia dimasukkan dalam keumuman hadis ini. Kemudian juga, dan ini ada perbuatan sahabat semacam ini. Ya, dan ini juga menguatkan penafsiran bahwasanya yang sharif di sini adalah termasuk di dalamnya adalah salat tarawih, ya, yaitu perbuatan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau ya jika salat bersama kaumnya, ya beliau salat mengimaminya adalah dengan salat tarawih, ya. Ya, salat tarawih. Kemudian kalau witir, beliau berwitir di rumah. Ya, beliau berwitir di rumah. Ya, maka ini ya juga menafsirkan, ya menjelaskan kepada kita bahwasanya sholat witir dan sholat tarawih itu dua sholat yang berbeda. Oleh karena itu, ya sebagian ahlu ilmu menafsirkan makna yang sharif ini adalah jika seandainya dia sholat tarawih selesai sama imam, maka dia mendapatkan pahala dari hadis ini. Maka wallahu taala alam, dan saya pribadi condong kepada penafsiran ini.
bahwasanya yang dimaksudkan sholat selesai bersama imam adalah ketika dia sholat bersama imam sampai tarawih, maka itu sudah cukup. Dikatakan dia sholat selesai bersama imam. Karena tarawih itu sholat sendiri, witir itu sholat sendiri. Tetapi kebiasaan Nabi, beliau menggabung antara witir dengan tarawih. Ya, digabung oleh Nabi SAW. Tetapi pada hakikatnya witir itu sholat sendiri dan tarawih itu sholat sendiri. Makanya ada perbedaan antara witir dengan tarawih. Kalau tarawih itu tidak ada batasannya, rakaatnya tidak ada batasannya. Tetapi kalau witir itu ada batasannya, yaitu 13 paling banyak. Ya. Maka kata para ulama, ya ini pembeda antara tarawih dan witir. Maka jika seandainya ada orang yang sholat bersama imam, kemudian dia tarawih selesai bersama imam, kemudian dia entah imamnya nanti mengakhirkan witirnya, kemudian orang ini sholat di rumahnya, maka insya Allah dia mendapatkan pahala sholat bersama imam. Atau dia sholat tarawih, kemudian dia witirnya di rumah, seperti yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab, maka dia juga insya Allah dia mendapatkan sholat bersama imam. Ya, sholat bersama imam, karena tarawih dan witir itu dua sholat yang berbeda. Sehingga ketika imam selesai tarawih, berarti dia sudah selesai bersama imam sholat tarawihnya. Ya. Maka ala kulli hal terjadi khilaf di kalangan para ulama, tapi saya pribadi condong kepada penafsiran ini. Ya, penafsiran yang kedua ini. Bahwasanya masukkan yang sharif di sini hanya sebatas pada sholat tarawih. Ya. Kalau seandainya dia laksanakan dengan witir, tentu itu lebih baik. Tapi kalau seandainya dia mencukupkan dengan tarawih, maka insya Allah dia mendapatkan keutamaan hadis ini. Baik. Kemudian yang kedua, permasalahan ditanya di waktu witir itu sholatnya apa? Duduknya duduk tawarrukah atau duduknya iftirash? Iya. Di dalam sholat witir tentu ada dua cara. Yang witirnya 3 rakaat. Bisa kita laksanakan sekaligus, ya 3 rakaat sekaligus. Duduknya nanti tasawufnya di akhir, di rakaat ketiga. Atau bisa kita melaksanakan dengan dua rakaat, duduk tasyahud, kemudian salam. Setelah salam, bangkit lagi bertakbir, sholat 1 rakaat, kemudian salam. Maka kedua cara ini, duduknya adalah duduknya iftirash. Duduknya adalah duduknya dengan cara iftirash. Taib. Kenapa duduknya dengan duduk iftirash? Tentu permasalahan ini adalah permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Jadi, para ulama itu berselisih tentang duduk di dalam salat. Ada 4 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Malik. Imam Malik melihat bahwasanya duduk di dalam sholat itu semuanya duduknya tawarruk. Baik itu duduk di antara 2 sujud, baik itu duduk di tasyahud awal atau duduk di tasyahud akhir. Imam Malik melihat bahwasanya duduk di dalam sholat itu semuanya duduknya tawarruk. Beliau berdalil dengan asar dari Qasim ibn Muhammad. Ya, dari Qasim ibn Muhammad bahwasanya beliau duduk dengan tawarruk. Kata beliau, ra'ani Abdullah ibn Abdullah ibn Umar. Kata Qasim bin Muhammad, telah melihatku anak dari Abdullah bin Umar. Kemudian kata Abdullah bin Umar, seperti inilah bapakku dulu melakukannya. Imam Malik berdalil dengan asar ini tentang bahwa duduk di dalam semua sholat itu duduknya tawarruk. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah melihat bahwasanya duduk di dalam sholat itu semuanya duduknya iftirash. Duduk di dalam sholat semuanya adalah duduknya iftirash. Iya, duduknya adalah iftirash. Baik itu duduk di antara 2 sujud, ataukah dia duduk di tasyahud akhir atau di tasyahud awal. Beliau berdalil dengan hadis Aisyah. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallam fi kulli raq'ataini yafrushu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW setiap 2 rakaat beliau membentangkan kaki kirinya dan menaikkan kaki kanannya. Ya. Maka ini duduk iftirash. Maka Imam Abu Hanifah mengambil hadis Aisyah ini, ya semua sholat. Kata beliau duduk di antara 2 sujud, sujud di awal, tasyahud awal, tasyahud akhir, semua duduknya iftirash. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya duduk di antara 2 sujud dan duduk di tasyahud awal duduknya adalah duduk iftirash. Adapun duduk di tasyahud akhir maka duduknya adalah tawarruk. Baik itu tasyahud akhirnya hanya memiliki 1 kali tasyahud saja seperti sholat subuh, atau tasyahud akhirnya memiliki 2 kali tasyahud seperti sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Maka kata Imam Syafi'i selama itu tasyahud akhir duduknya adalah tawarruk.
baik itu sholatnya 2 rakaat, 3 rakaat, baik itu tasyahudnya 2 kali, sekali, selama itu tasyahud akhir duduknya adalah duduknya tawarruk. Imam Syafi'i beliau berdalil dengan hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Hadis Abi Humaid As-Sa'idi dijelaskan di sana, dijelaskan bahwasanya Nabi SAW setiap rakaat terakhir di dalam sholat Nabi duduknya tawarruk. Ya, duduknya tawarruk wa qa'ada ala maq'adatihi. Nabi SAW duduk ya di lantai. Ya. Maka hadis Abi Humaid As-Sa'idi menjelaskan duduk tawarruk pada setiap akhir. Dan dijelaskan di hadis Abi Humaid As-Sa'idi ya bahwasanya Nabi SAW pada tasyahud beliau duduk dengan tasyahud awal duduk dengan duduk iftirash. Maka berdasarkan hadis Abi Humaid As-Sa'idi, Imam Syafi'i mengatakan pendapat beliau bahwasanya duduk di antara 2 sujud, duduk di tasyahud awal duduknya iftirash. Ada penduduk di tasyahud akhir, baik itu rakaat, baik itu bilangan sholat, bilangan rakaatnya 2 rakaat, 3 rakaat, atau 4 rakaat, atau tasyahudnya 2 kali atau 1 kali, selama itu tasyahud akhir duduknya tawarruk. Dan juga Imam Syafi'i berdalil dengan dalil akli. Kata beliau, karena duduk tasyahud akhir itu duduknya lama, dan butuh kenyamanan dalam duduk. Dan duduk yang paling nyaman di dalam sholat adalah duduk tawarruk. Berbeda dengan duduk iftirash. Duduk iftirash itu susah. Kalau dalam waktu lama agak kesusahan orang, apalagi orangnya gemuk. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, ya madhab Syafi'i ya, duduk iftirash, duduk tawarruk ini sangat cocok pada tasyahud akhir. Karena sesuai dengan kenyamanan orang ketika di dalam salat. Pendapat yang terakhir adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah duduk ini. Bahwasanya madhab Hanabilah mengatakan duduk di dalam salat, duduk di antara 2 sujud, duduk di tasyahud awal itu duduknya ada duduk iftirash, dan juga duduk di tasyahud akhir yang hanya memiliki 1 kali tasyahud. Apa saja tasyahud akhir yang memiliki 1 kali tasyahud, maka duduknya adalah iftirash. Adapun di tasyahud akhir yang memiliki 2 kali tasyahud, ada tasyahud awalnya dan tasyahud akhirnya, maka setiap tasyahud akhir yang memiliki 2 kali tasyahud, duduknya adalah duduknya tawarruk. Duduknya tawarruk. Ini pendapat Hanabilah. Hanabilah di sini madhab Hambali berusaha menggabungkan dalil-dalil yang ada. Baik itu hadis Aisyah, hadis Abi Humaid As-Sa'idi, hadis Wa'il ibn Hujr, ingin mereka gabungkan. Dan kalau saya ditanya mana yang lebih dekat, maka pendapat Hanabilah ini lebih dekat. Ya, pendapat Hanabilah ini dekat karena mereka berusaha menggabungkan dalil-dalil yang ada sehingga tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Tetapi sekali lagi perlu digarisbawahi, ini cuma perselisihan afdhaliyah saja. Perselisihan mana yang lebih afdal. Kalau seandainya ada orang duduknya tawarruk ataukah duduknya iftirash di dalam sholatnya, maka ini tidak ada masalah. Tidak mempengaruhi kesahan sholatnya. Sholatnya tetap sah, tidak ada masalah. Cuma ulama berselisih mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama. Artinya, kalau Anda misalnya duduknya tawarruk di witir, atau Anda duduknya iftirash, maka semua ulama sepakat sholat Anda sah. Tidak ada yang batil. Cuma mereka berselisih mana yang lebih besar pahalanya. Cuma itu saja. Wallahu ta'ala alam, dan ini saya jelaskan secara detail, ada di YouTube saya jelaskan secara detail. Ya, secara detail dalil-dalil setiap mazhab. Wallahu ta'ala alam.